إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di majelis ini untuk menghidupkan suasana saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, kemuliaan seorang manusia di dunia ini adalah berpegang dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan kepada manusia untuk memberikan kebaikan hidup bagi mereka. Maka orang yang paling berbahagia hidupnya, yang paling banyak menghimpun kebaikan dalam dirinya adalah orang yang paling banyak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kehidupan yang baik bagimu. Firman Allah ini menggambarkan kepada kita, seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa pada masing-masing dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ada satu bagian dari kebaikan hidup untuk manusia, kemuliaan hidup untuk manusia. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang berhubungan dengan masalah-masalah kewajiban dalam agama tentu memiliki bagian yang sangat besar untuk memberikan kebaikan hidup bagi manusia. Oleh karena itu, orang yang paling banyak mengisi hidupnya dengan memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, paling banyak mengamalkannya, maka mereka adalah orang yang paling beruntung hidupnya, paling banyak merasakan kebaikan dalam hidupnya, paling banyak mudah mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam bukan untuk mempersulit manusia, tapi justru untuk memperbaiki keadaan mereka, justru untuk memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan baginya balasan yang lebih baik daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Inilah hakikat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin merasakan kebaikan dalam hidupnya, maka hiasilah diri kita dengan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka itu mayoritas orang-orang yang tidak memiliki dunia, tidak memiliki harta, tapi hidup mereka adalah orang-orang yang paling senang, paling berbahagia, dan paling sedikit permasalahan-permasalahan keduniaan yang mereka hadapi? Jawabannya karena mereka adalah orang yang paling semangat dalam mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai terkenal di antara mereka sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha untuk setiap mengetahui petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berusaha untuk dipraktekkan. Jadi mereka benar-benar menjadikan sunnah itu sebagai tujuan utama, menjadikan majelis ilmu sebagai kesenangan yang tidak akan mungkin mereka lewatkan dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Sehingga seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu perlu melakukan tanawub, bergantian dengan tetangganya dari kalangan Ansar untuk menghadiri majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehari hadir, hari berikutnya bekerja, maka temannya yang hadir supaya bisa memberikan faedah dari
ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Jadi orang-orang yang mengetahui kebahagiaan hidup mereka adalah dengan belajar ilmu sunnah, akan berbuat seperti ini, tidak mau ketinggalan sedikit pun. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kuntu ana wajarun li minal ansar natanawabun nuzul ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulunya aku bersama tetanggaku dari sahabat Ansar, dari kalangan Ansar, kami bergantian datang ke majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayanzilu yauman wa anzilu yauman. Maka aku turun sehari, maka besoknya dia yang pergi sehari. Jadi tidak menghalangi mereka mencari maisha, mencari penghidupan untuk keluarganya, untuk tetap mengambil bagian dari kebaikan yang ada pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu mereka ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena memang mereka mau memuliakan diri mereka sendiri. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Mereka paling senang ketika di majelis itu, di majelis ilmu, ada orang Arab Badui yang datang. Karena orang Arab Badui itu banyak pertanyaannya dan tidak malu-malu mengucapkan pertanyaan. Nah, ini paling disukai oleh para sahabat karena mereka segan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak terlalu banyak berani bertanya, tidak terlalu berani banyak bertanya. Adapun orang Badui datang, maka dia bertanya sembarangan. Yang di situ kadang-kadang muncul faedah-faedah yang membuat mereka semakin semangat dan mengetahui ternyata kemuliaan yang sesungguhnya adalah ada pada orang-orang yang mengisi hidupnya dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sewaktu ada orang Arab Badui yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang hari kiamat. Dia datang mengatakan, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan pertanyaan yang lebih baik untuk ditanyakan. Rasulullah SAW mengatakan, wa madza a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang ini mengatakan, la syai'a, tidak banyak persiapanku. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pada waktu itu, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan di sorga nanti bersama orang yang kamu cintai. Ini dikomentari oleh Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Beliau mengatakan, fama farihna bi syai'in ba'dal Islam farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kami para sahabat tidak merasakan satu kegembiraan setelah masuk Islam seperti gembiranya kami ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama orang yang kamu cintai. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka meskipun aku belum bisa mengamalkan amalan seperti yang mereka kerjakan. Maka kita pun mengatakan seperti itu. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai para sahabat Muhajirin dan Ansar, kita mencintai para ulama salafus saleh yang mengikuti petunjuk mereka dengan baik, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka meskipun kita belum mampu mengamalkan amalan seperti yang mereka kerjakan. Syahidnya dalam kisah ini Anas bin Malik mengatakan apa? Kami para sahabat tidak merasakan satu kegembiraan melebihi ketika setelah masuk Islam, melebihi ketika kami mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwa orang itu akan dikumpulkan di surga bersama orang yang dicintainya. Ini apa artinya? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan bahwa yang paling membuat mereka gembira, paling membuat mereka bahagia adalah ketika mengetahui satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan mereka untuk mencapai ridhonya, untuk mencapai surganya. Nah, inilah tipe orang-orang yang merasa bahagia dengan
mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka benar-benar mengenal petunjuk Allah itu sebagai target utama dalam hidup. Bayangkan para sahabat pernah melewati masa-masa senang dalam hidup mereka. Tapi setelah masuk Islam mereka tidak pernah merasakan senangnya seperti mendengar hadis ini. Ini baru satu hadis. Belum hadis-hadis yang lainnya. Nah, oleh karena itu kegembiraan atau merasa bahagia ketika menghadiri majelis ilmu, mendengarkan satu hadis, mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini memang hanya dirasakan oleh orang-orang yang ingin mengisi hidupnya dengan kemuliaan dan kebahagiaan. Kemudian manfaat yang besar yang kita bisa petik dari hadis ini juga apa? Yaitu amalan hati manusia bisa membawanya untuk melangkah dan meraih kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun amalan anggota badannya belum bisa mengamalkan atau mencapai kedudukan tersebut. Karena amalan hati kalau benar, akidah itu kalau benar, keimanan itu kalau benar, kecintaan kepada Allah dan kepada orang-orang yang dicintai Allah itu kalau benar, maka ini akan membawa manusia bisa menggapai kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama. Oleh karena itu ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, utamanya adalah untuk membersihkan hati manusia, untuk membenarkan keyakinan mereka, untuk membenarkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya Alaihi Salatu Wasallam. Inilah gunanya, manfaatnya amalan hati, dan ini hanya didapatkan atau bisa dicapai keutamaan tersebut dengan mempelajari akidah yang benar, mempelajari keimanan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya berdasarkan pemahaman para ulama salaf, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dalam hadis yang lain yang menunjukkan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sa'alallah Ta'ala asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala derajat mati syahid dengan jujur dan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia kepada kedudukan tersebut meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi karunia Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala itu luas. Yang Allah Subhanahu wa taala ingin lihat dalam diri manusia adalah kesungguhannya, perjuangannya, keseriusannya dalam menuntut atau mengejar keutamaan darinya. Maka oleh karena itu ya ikhwatu fillah, jadi kesempatan untuk mempelajari ilmu sunnah yang Allah bukakan kepada kita dengan pengajian-pengajian salaf, itu benar-benar merupakan kesempatan untuk memuliakan diri kita. Karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan, tidak ada cara untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat kecuali dengan mempelajari ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi ayyuhal ikhwatu fillah. Yang ketika Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala ditanya, "Lau bu'itsa ba'da mautika madza tasna?" Seandainya kamu dibangkitkan setelah kematianmu, apa yang akan kamu lakukan? Maka beliau mengatakan, "Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah." Aku akan terus menuntut ilmu sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Jadi menuntut ilmu, kalau kita mampu punya nyawa yang kedua, akan kita lakukan lagi. Karena demikian besar keutamaannya. Seseorang tidak akan bisa memperbaiki akidahnya, memperbaiki keyakinannya. Coba antum bisa bayangkan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sesat. Semakin mereka bersungguh-sungguh, maka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin memperbaiki hatinya dengan melalui model-model ilmu tasawuf misalnya, rusak keyakinannya. Tidak ada jalan yang bisa membawa kita kepada Allah kecuali dengan belajar akidah yang benar melalui pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini merupakan kesempatan bagi orang-orang yang diberikan taufik untuk mengenal ilmu sunnah. Sebenarnya kedudukan-kedudukan, kemuliaan-kemuliaan di hadapan Allah dicapai dengan mempelajari akidah yang benar. Mungkin antum pernah dengar ucapannya para ulama salaf yang pernah dinukil oleh Imam Ibnu Katsir misalnya,
tentang masalah yang berhubungan dengan akidah, beliau pernah menyebutkan, qala ba'dus salaf, salah seorang ulama salaf pernah mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mengingkari satu kemuliaan, satu keutamaan yang Allah sediakan di akhirat nanti, maka dia tidak akan mencapai kemuliaan tersebut. Ini kalimat sederhana, tapi kalau antum lihat konsekuensinya, maka ahlul bid'ah kalau mereka mengetahui penyimpangan mereka, maka mereka akan sangat menyesal. Bagaimana orang mengingkari satu keutamaan? Ahlul bid'ah kita ketahui, orang-orang Mu'tazilah misalnya, mengingkari keutamaan yang paling besar di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari keutamaan seperti ini, dia tidak akan mendapatkannya. Orang yang mengingkari syafaatnya Nabi SAW, di akhirat nanti mereka terhalangi untuk mendapat syafaat. Orang yang mengingkari azab kubur, kenikmatan dalam kubur, dia yang nanti termasuk orang yang akan diazab dalam kuburnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah mempelajari hal ini dengan pemahaman yang benar. Sejauh mana manusia salah faham dalam memahami masalah akidah, maka sejauh itu pula nanti peluangnya untuk mendapatkan keutamaan dari mempelajari hal-hal tersebut. Nah, ini kita dapatkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penjelasan para ulama misalnya tentang ma'ruf, saya juga sering terangkan dalam kajian, kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang antum ketahui disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ini adalah balasan tertinggi di akhirat nanti. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, hadisnya Suhaib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata," ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga, qala Allahu azza wa jalla, waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Setelah masuk surga, kira-kira apa yang ingin ditambahkan lagi? Penduduk surga langsung mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Kamu telah masukkan kami ke dalam surga dan selamatkan kami dari neraka. Ini sudah cukup menurut mereka pada waktu itu. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fayakshifu anil hijab." Maka pada waktu itu Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka waktu itu penduduk surga merasakan tidak ada satu pemberian pun yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Langsung lupa kepada semua kenikmatan yang ada di surga. Siapa itu? Orang-orang yang mereka ini dalam kehidupan di dunia mengimani tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ketika mereka masuk surga dan memandang wajah Allah, langsung membuat mereka lupa kepada kenikmatan di surga yang lainnya. Padahal di surga ada bidadari yang cantiknya sangat luar biasa. Jadi jangan antum membayangkan kenikmatan yang paling tertinggi di surga itu waktu bertemu bidadari. Memang itu juga kita harapkan. Tetapi ada yang lebih nikmat daripada itu, yaitu memandang wajah zat yang menciptakan bidadari itu sendiri dan menciptakan kenikmatan yang ada di surga. Nah, perhatikan, kenikmatan ini didapatkan di dunia sebanding dengan akidah manusia. Bagaimana mereka mengenal Allah sewaktu di dunia? Saya juga pernah terangkan dalam kajian kita, Ibnu Qayyim waktu membahas tentang kenikmatan memandang wajah Allah di akhirat nanti yang berhubungan dengan akidah mengenal Allah, yaitu tauhid asma wa sifat. Beliau mengambil dalil dengan sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat dan kerinduan bertemu denganmu di dunia, tanpa ada bahaya yang mencelakakan dan tanpa adanya fitnah yang menyesatkan, yakni syubhat. Kata beliau, dalam hadis ini, dalam doa ini Nabi SAW menggandengkan kenikmatan memandang wajah Allah dengan kerinduan bertemu dengan Allah di dunia. Kerinduan bertemu dengan Allah di dunia adalah merupakan wujud dari orang yang mencintai Allah dengan benar, karena dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sebenarnya. Ini kenikmatan paling tertinggi di dunia. Salah seorang ulama salaf ada yang mengungkapkan,
masakin ahlu dunia kharaju minha wa lam yudriku aladza ma fiha. Alangkah kasihannya orang-orang yang hidup di dunia, ketika mereka meninggalkan dunia mereka belum merasakan kenikmatan yang paling tinggi di dunia. Ditanya apa kenikmatan yang paling tinggi di dunia? Dia mengatakan ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa syauqu ila wal unsu bi dzikrihi wa syauqu ila liqa'ih. Kenikmatan yang paling tinggi di dunia adalah mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, mencintainya, merasa bahagia ketika mendekatkan diri dengannya, dan rindu untuk bertemu dengannya. Nah, orang yang bisa mencapai ini hanyalah orang yang mengenal akidah dengan cara yang benar. Berarti orang-orang yang salah faham dalam belajar akidah, peluangnya untuk mendapatkan kenikmatan ini juga semakin jauh sesuai dengan kesalahan mereka. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengenal manhaj salaf. Bukan cuma kita rasakan dengan ibaratnya memang ini merupakan keutamaan besar, kita mendapatkan pahala yang agung dari Allah, bisa beramal dengan sesuai dengan sunnah. Lebih daripada ini keutamaannya, yaitu hubungannya dengan kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat nanti. Karena demikian manhaj salaf. Manhaj salaf itu mengajarkan kepada kita untuk mengamalkan petunjuk Nabi SAW yang nanti kebaikannya kita akan rasakan sendiri di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana ahlul bid'ah, orang-orang yang tidak mengenal akidah yang benar. Peluang mereka untuk mendapatkan kenikmatan tersebut jelas semakin berkurang. Karena mereka semakin jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar. Nah, ini yang difahami oleh para ulama salaf, sehingga mereka demikian semangat dalam mempelajari sunnah Nabi SAW. Mereka jadikan itu sebagai prioritas utama, dijadikan sebagai kegiatan yang mungkin yang tidak akan mereka lepaskan dalam kehidupannya. Makanya kenapa para ulama salaf demikian semangat mempelajari hadis Nabi SAW, sampai kalau ada majelis ilmu mereka berlarian mendatanginya, berlarian berlomba-lomba untuk paling duduk terdepan mendatangi majelis ilmu. Jadi seolah-olah mereka mencari sesuatu yang kalau untuk manusia saat ini mungkin rebutan harta, maka mereka jadikan itu sebagai sesuatu yang terlihat dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tahu ini adalah sumber kemuliaan, inilah cara mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah cara memuliakan diri kita, membahagiakan diri kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang berilmu untuk berbangga dengan karunia Allah, yaitu hidayah untuk mempelajari dan mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia dari Allah dan dengan rahmatnya. Karunia dari Allah adalah Al-Quran, rahmatnya adalah keimanan. Maka dengan itu hendaknya mereka berbangga, karena itu lebih baik daripada semua kemewahan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Jadi Allah perintahkan orang-orang yang berilmu untuk berbangga dengan ilmu yang mereka pelajari, pengamalan yang mereka amalkan, karena itu lebih baik daripada semua kemewahan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Orang-orang yang mengumpulkan kemewahan dunia, kalau mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Nah, oleh karena itu, ini merupakan kabar gembira bagi seorang ahlu sunnah, bahwa dengan dia mempelajari sunnah Nabi SAW, maka banyak kebahagiaan dan kebaikan hidup yang dihimpunkan dalam dirinya. Banyak keutamaan-keutamaan yang sebenarnya harusnya diperjuangkan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena sebagaimana petunjuknya para ulama salafus saleh yang demikian semangat dalam thalabul ilmi, sampai-sampai ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala sampai sudah tua beliau, sudah umur yang lebih dari 40 tahun, masih berlari ke sana kemari mengikuti majelisnya para ulama. Sampai satu saat ada salah seorang tetangganya yang mengenali beliau, maka beliau ditahan, dipegang bajunya karena dilihat lari ke sana kemari mengejar majelis ilmunya para ulama ahlu sunnah, para ulama ahlul hadis di zamannya. Maka ditanyakan oleh tangganya ini, "Ila mata hadza ya Aba Abdillah?" Sampai kapankah kamu melakukan hal ini wahai Abu Abdillah? Sudah tua masih lari ke sana kemari. Bukan mengejar harta, tapi mengejar kemuliaan yang sebenarnya. Maka beliau mengatakan, "Ilal mamat," sampai aku meninggal dunia.
Sampai aku meninggal dunia akan terus melakukan seperti ini. Jadi subhanallah, orang-orang yang tahu kemuliaan yang sebenarnya, yang kemudian terbukti Allah subhanahu wa ta'ala muliakan beliau sebagai imam penegak sunnah Nabi SAW. Ketika salah seorang ulama salaf ditanya tentang semangatnya menuntut ilmu, apa alasannya? Ditanya, ma asyadda hirsaka alal hadis. Saya melihat semangatmu untuk menuntut ilmu hadis sangat besar sekali. Apa sih sebabnya? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang pantas untuk diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Jawaban yang menjadi penghibur orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW di tengah banyak manusia yang berpaling dari sunnah ini. Dia mengatakan, afala uhibbu an akuna fi qitari ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Apakah aku tidak ingin di hari kiamat nanti aku masuk ke dalam iring-iringan rombongan yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin masuk ke dalam rombongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk dikumpulkan di dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau dengan baik. Semua menginginkannya, tetapi itu semua dicapai sesuai dengan semangat manusia mengikuti petunjuk beliau sewaktu di dunia. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala pernah menafsirkan sebuah ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim." Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap manusia dengan imamnya. Jadi setiap manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imamnya. Siapa yang membela dia nanti di hadapan Allah? Dalam tafsirnya Ibnu Katsir membawakan ayat ini, kemudian membawakan ucapannya salah seorang ulama salaf. Qala ba'dus salaf, hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadits. Ayat yang mulia ini menunjukkan kemuliaan yang sebesar-besarnya bagi orang yang semangat mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi ahlul hadis, orang-orang yang semangat mendalami ilmu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Lianna imamahumun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena imam mereka yang akan menjadi pembela mereka di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ingin nanti dibela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan syafaatnya? Tentu semua menginginkannya, tapi ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang sewaktu di dunia benar-benar menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutannya dalam berakidah, dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam berakhlak dan dalam semua permasalahan agama. Jadi ayolah ikhwatu fillah, kita belajar sunnah saat ini. Manfaat dan keutamaannya kita akan rasakan sendiri di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti. Maka barang siapa yang ingin kemuliaan, capailah kemuliaan tersebut dengan mempelajari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waju'ila dzullu was-sagharu liman khalafa amri, kata Nabi SAW. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Tidak akan mungkin ahlul bid'ah, orang-orang yang menghimpun dunia tapi tanpa berusaha mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mungkin mereka diberikan kemuliaan di dunia apalagi di akhirat nanti. Maka kemuliaan ini ditawarkan kepada antum semua, kepada orang-orang yang kita berharap termasuk ke dalam golongan mereka, yaitu orang-orang yang mencintai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini, jangan terperdaya dengan semuanya dunia. Mereka itu semua akan segera berakhir. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala dan yang diniatkan untuk mendapatkan wajahnya, untuk melihat wajahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana, akan hancur, akan binasa, dan yang akan kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, oleh karena itu, ayyuhal ikhwatu fillah, kejarlah kemuliaan yang sebenarnya selagi masih ada kesempatan bagi kita, selagi masih ada majelis-majelis ilmu yang kita bisa pelajari ilmu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar,
Yang mana kalau kita bandingkan keadaan kita dengan orang-orang di sekitar kita, yang mereka tidak tahu pemahaman yang benar, yang mereka tersesat dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kerugian yang mereka rasakan, yang ini hendaknya menjadikan kita bersyukur selagi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini dalam diri kita, yang kita minta kepada Allah semoga senantiasa hidayah ini senantiasa selalu ditetapkan dalam diri kita sampai di akhir hayat kita nantinya. Maka ya ikhwatu fillah, sekali lagi tidak ada kemuliaan kecuali dengan mengisi hidup kita dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama salaf yang paling memahami hal ini, sehingga tidak ada seorang pun dari para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyibukkan diri dengan satu kegiatan selain dari kegiatan mengumpulkan ilmu hadis, mempelajarinya, mengamalkannya, kemudian menyebarkannya kepada umat. Seandainya mereka mengetahui ada satu kegiatan lain yang lebih mulia, maka tidak mungkin mereka akan berpaling dari kegiatan atau amalan tersebut. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad ibnu Sirin, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, semua para ulama Ahlus Sunnah, apa kegiatan mereka sehari-hari? Menuntut ilmu sunnah, memahaminya, kemudian menyinari hati mereka dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kemuliaan yang hakiki insya Allah ditawarkan di hadapan kita. Siapa yang paling banyak menghimpunnya, maka dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari dalam sebuah ucapannya yang terkenal pernah mengatakan, "Afdhalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad umitat fasbiru ya ashabas sunani fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling besar keutamaannya di hadapan Allah adalah orang yang muslim yang selalu menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditinggalkan oleh manusia. Maka bersabarlah wahai orang-orang yang mencintai sunnah, sesungguhnya jumlah kalian sangat sedikit. Perhatikan di sini menggambarkan memang tidak semua orang itu memiliki tidak semua mendapatkan hidayah untuk bisa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidayah di tangan Allah. Di sekitar kita dapati banyak orang-orang yang mungkin semangat dalam beragama secara zahir, tapi lebih sedikit yang mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah itu butuh kesabaran. Yang paling utama adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar dalam mempelajarinya, bersabar dalam memahaminya, bersabar dalam menghadapi resiko-resiko ketika kita menegakkannya sebagai konsekuensi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, dalam hadis tadi Imam Bukhari mengatakan orang muslim yang paling utama, yang paling banyak menghidupkan sunnah dalam kehidupannya. Bersamaan dengan itu beliau mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah, kalian paling sedikit jumlahnya. Antum perhatikan, Imam Bukhari itu hidup di abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah itu adalah zaman keemasan periwayatan hadis. Ketika satu majelis diadakan di abad-abad tersebut atau di zaman tersebut, itu yang menghadirinya ribuan untuk menulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di majelisnya Imam Ahmad itu dihadiri sekitar 5.000 orang. Bahkan pernah ada satu majelis yang kalau nggak salah dipimpin oleh Imam Abdullah bin Mubarak, majelisnya beliau. Itu pernah salah seorang khalifah menghadirinya. Dia memerintahkan salah seorang pegawainya untuk menghitung majelis tersebut, maka pegawainya itu tidak mampu menghitungnya. Itu di zamannya Imam Bukhari, zaman-zaman beliau ini abad ketiga Hijriah, zaman keemasan penulisan hadis. Tapi kenapa Imam Bukhari mengatakan kalian adalah yang paling sedikit jumlahnya? Kenapa? Beliau ingin menegaskan bahwa tidak semua orang yang menulis hadis itu menjadi ahlu sunnah yang sebenarnya. Na'udzubillahi min dzalik, tidak semua orang yang mengikuti pengajian kemudian jadi ahlu sunnah yang sebenarnya. Karena banyak orang-orang yang tidak siap menanggung resiko. Banyak orang-orang yang masih menjadikan menuntut ilmu itu sekedar sampingan. Maka dia pun nanti akan mendapatkan keutamaan sesuai dengan kesungguhannya. Jadi tidak mesti orang yang menulis hadis itu adalah orang yang langsung jadi ahlul hadis. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah menasihati salah seorang muridnya. Muridnya ini rajin menulis hadis. Membantu kebutuhannya Imam Ahmad, menyiapkan keperluan-keperluan beliau. Ketika dia
ingin pindah ke syekh yang lain, dia minta rekomendasi kepada Imam Ahmad agar ditulis sebagai seorang pencinta ilmu sunnah. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal hanya menulis kepada syekh yang akan ditujunya itu, hadza rajulun mimman yaktubul hadis. Orang ini termasuk penulis hadis. Maka muridnya ini protes. Demikian lama saya belajar, saya sudah berusaha membantu menyiapkan keperluan Anda, masa cuma ditulis sebagai penulis hadis? Kenapa nggak ditulis sebagai ahli hadis? Maka beliau mengatakan waktu itu ucapannya yang terkenal, sahibul hadits indana man yasta'milul hadits. Menurut kami para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang namanya ahlul hadis adalah orang yang mengamalkan hadis Nabi SAW. Bukan cuma sekedar mengaku sebagai ahlul hadis, ahlu sunnah. Bukan cuma sekedar menulis, tapi berusaha memahami dan mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan. Itulah ahlu sunnah yang sesungguhnya. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa hidayah ini memang sangat mahal. Tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan tersebut, kecuali orang-orang yang ingin memuliakan dirinya. Nah, oleh karena itu manusia akan mendapatkan keutamaan sesuai dengan kesungguhannya, sesuai dengan perjuangannya. Ini cuma nasihat ringkas kepada ahlu sunnah agar mereka lebih semangat. Apalagi jika mereka membandingkan atau melihat keadaan orang-orang di luar pemahaman sunnah yang demikian sesat dan menyimpang, melakukan perbuatan menyimpang, dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap berjihad. Na'udzubillahi min dzalik. Ini apa sebabnya terjadi? Terjadi karena tidak ada petunjuk Allah kepada mereka. Kemudian karena mereka berpaling dari sunnah Nabi SAW, tidak mau memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan. Maka tidakkah membuat kita ini bersyukur dengan keadaan tersebut? Padahal mungkin secara zahir mereka lebih semangat ibadah dibandingkan kita. Yang dalam artian semangat untuk berjuang untuk pemahaman saat mereka mungkin kelihatan lebih tinggi. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memilih kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita. Maka seharusnya kita tahu diri, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur karena di antara sekian banyak manusia kita dipilih dengan segala kekurangan dan pengorbanan kita yang pas-pasan untuk Islam, kita diberikan hidayah untuk mengenal manhaj salaf ini. Maka hendaknya itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semakin banyak, semakin semangat mempelajari sunnah Nabi SAW, memahaminya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita dan bersabar dalam menghadapi semua itu. Ayyuhal ikhwatu fillah, ini nasihat ringkas sekali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bermanfaat bagi kita dalam memperbaiki tekad kita dalam diri kita untuk lebih semangat mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, dan lebih tahu diri supaya kita memahami bahwa kita ini yang butuh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan diri kita sendiri, yang mana kalau kita memahami dan mengamalkan petunjuk Allah, manfaatnya bukan kembali kepada siapa-siapa tapi kepada diri kita sendiri. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari petunjuknya, memahami dan mengamalkannya, serta bersabar untuk mencapai kesempurnaan dan kebaikan dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan dalam diri kita hidayah Islam dan hidayah mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat kita. Demikianlah ya ikhwatu fillah, afwan atas segala kekurangannya saya cukupkan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.